Acara camping yang diadakan 1 tahun sekali 7 sahabat ini hancur berantakan saat mereka mencari sensasi dengan berkemah di kawasan alam liar yang di dalamnya terdapat hewan buas. Apakah mereka berhasil selamat dari teror yang ada di hutan itu? Ayo, pasang headsetnya dan kita mulai ceritanya. Film diawali dengan menampilkan salah seorang pemburu yang tewas dicabik beruang. Ngerinya, salah satu pemburu yang bernama Pat terlihat seperti orang yang tidak waras. Dia brutal, suka menyiksa hewan. Bahkan saat melihat temannya yang sekarat ternyata masih hidup, dengan sadis dia tetap menguburnya. Scene beralih ke sebuah mobil van kuning yang melesat kencang masuk membelah hutan. Di dalamnya ada 7 orang sahabat dengan 4 orang pria dan 3 orang wanita. Mereka adalah Nam, Hoang, Ha, Son, Mi, Min, dan Tang. Nam dan Mi adalah sepasang kekasih yang baru jadian. Hoang dan Ha adalah sepasang suami istri yang ingin bulan madu. Sementara Min dan Tang adalah sepasang kekasih yang putus nyambung. Son, si pengemudi, adalah seorang jomblowers. Mereka bertujuh sangat bersemangat untuk mencari spot baru yang belum pernah mereka kunjungi. Mereka berhenti tepat di depan tanda larangan melintas. Meskipun terdapat tanda larangan, mereka tidak memperdulikannya. Son terus saja mengajak mereka untuk mencari sensasi yang menantang. Son juga memiliki rencana untuk membantu Tang melamar kembali kekasihnya yang bernama Min. Awalnya Min ragu untuk berkemah terlalu jauh, apalagi sampai menerobos tanda larangan. Namun, karena keenam sahabatnya sudah setuju melanjutkan perjalanan, terpaksa Min ikut keputusan semua yang ada di sana. Singkat waktu, sampailah mereka di tempat yang dimaksud oleh Son. Dia lalu memarkirkan mobil mereka tepat di tepi tebing yang tinggi demi mendapat view yang indah dari tempat itu. Hoang membangun sebuah tenda khusus untuk dia dan Ha nanti malam agar bisa fokus bercocok tanam, karena Hoang sudah sangat mendambakan hadirnya buah hati di keluarga kecil mereka. Di sana, masing-masing sahabat saling mencurahkan isi hati mereka, sembari menikmati keindahan alam yang masih asri. Di dalam hati Tang, dia masih sangat menginginkan Min untuk jadi kekasihnya lagi. Hanya saja Tang masih tidak punya nyali untuk melamar Min. Kemudian Tang yang gugup terpaksa harus berlatih dengan Son. Nhạc. Malam hari tiba, mereka duduk-duduk sambil bercerita dan bercanda satu sama lain. Saat beberapa sudah mulai sedikit mabuk, Hoang izin mengajak istrinya untuk masuk ke dalam tenda. Apalagi jam sudah menunjukkan waktu terbaik untuk bercocok tanam. Saat Hoang bermanja-manja dengan Ha, tiba-tiba dia melihat ada siluet yang lewat di depan tenda mereka. Saat Hoang mengintip, lalu yang terjadi... Setelah melihat Hong yang terlempar ke tanah dengan perut yang terdapat luka menganga, buru-buru mereka semua mengangkat tubuh Hong sembari berlari menuju mobil untuk menghindari kejaran beruang yang terperangkap dalam tenda coklat. Semuanya berteriak panik seraya menyuruh Son segera menyalakan mobil. Namun, malang tidak bisa ditolak. Ternyata kunci tidak ada yang mengingat diletakkan di mana. Setelah beberapa menit, kepanikan mereka mereda. Min bertanya, apakah ada yang sempat membawa ponsel? Sial memang datang bertubi-tubi bagi mereka. Saat berlarian tadi, tidak ada yang sempat membawa ponsel dari atas meja. Son mencoba menyalakan mobil dengan menghubungkan kabel-kabel seperti di film action. Lampu mobil berhasil hidup, akan tetapi mesin tidak menyala. Alhasil, nyala mobil itu justru memancing beruang untuk menyeruduk mereka. Nhanh lên đi.
Hoang semakin sekarat, lukanya harus segera mendapat penanganan medis. Mereka memikirkan cara untuk mengambil ponsel dari area tempat mereka nongkrong tadi. Akan tetapi, lama mereka berdiskusi siapa yang berani untuk keluar dari mobil. Sementara di dalam kegelapan ada beruang ganas yang siap menyerang. Karena tidak ada yang mau berkorban, dengan kesal Min keluar dari mobil itu. Không dám gì đỡ tao. Macam buku aja. Min mengais-ngais tempat tongkrongan yang sudah porak-poranda karena ulah beruang. Semua ponsel telah rusak, terinjak dan terbakar. Untungnya ada satu ponsel yang menyala. Tapi tiba-tiba Min berhasil masuk mobil dengan dibantu oleh Tang. Karena jarak antara Tang dan beruang sangat dekat, terpaksa dengan cepat pintu ditutup. Alhasil hal itu membuat beruang semakin mengamuk. Saat beruang pergi, untungnya Tang berhasil menyelamatkan diri dengan bersembunyi di bawah mobil itu. Tang kemudian bertanya siapa tadi yang menutup pintunya. Dengan tersipu malu, Ma mengakui kalau dia tadi refleks. Min menunjukkan ponsel yang berhasil dia dapatkan, namun tiada guna. Ponsel itu ternyata juga rusak. Hoang mulai meracau, badannya juga demam. Mungkin karena infeksi di bagian perutnya akibat cakar beruang tadi mulai bereaksi. Nam berkata kepada Ha, kalau dalam waktu kurang lebih 2 jam Hoang tidak diobati, besar kemungkinan dia tidak akan tertolong. Mendengarkan ucapan Nam, Son mendapatkan ide untuk menuruni jurang di samping mobil mereka. Siapa tahu dari sana dia bisa berjalan untuk mencari pertolongan. Son meminta semua baju yang mereka gunakan untuk dirangkai menjadi tali. Sebenarnya Tang agak ragu dengan ide Son ini, karena tadi sore dia melihat tebing itu sangat curam. Akan tetapi Son berkata kalau berdiam di dalam mobil mereka juga belum tentu berhasil selamat. Dia juga memeluk sahabatnya dan meyakinkan kalau dia akan baik-baik saja. Di akhir kata, Son juga membisikkan kata-kata di telinga Tang kalau dia harus melamar Min. Langkah demi langkah Son menuruni tebing, namun sialnya mobil mereka kembali digoyang-goyangkan oleh beruang. Lalu yang terjadi, sungguh mubazir pengorbanan Son. Belum sempat menuruni sampai dasar, tali yang disambungkan dari pakaian itu robek karena kuatnya guncangan di mobil atas yang menahan sisi lainnya. Mereka menangis membayangkan apa yang telah menimpa Son di bawah sana. Malam semakin larut, keadaan Hoang kian memburuk. Sementara yang lainnya hanya bisa meratapi nasib mereka yang tidak jelas kelanjutannya. Mi yang paling muda di antara mereka semua mulai menangis menyesali keberadaannya di sana. Padahal tadi sore ibunya mengajak kumpul makan malam bersama. Tapi dia malah menolak dengan kasar permintaan ibunya karena dia lebih memilih camping bersama kekasih dan teman-temannya. Mereka akhirnya saling menguatkan satu sama lain. Saat mereka larut dalam suasana sedih, tiba-tiba terdengar seperti nada dering dari ponsel. Ternyata bunyi itu datang dari alarm di smartwatch milik Hoang. Saat Nam meraihnya, sangat disayangkan tidak ada sinyal. Tanpa berpikir panjang, Tang mengambil smartwatch itu dan memanjat pohon untuk mencari sinyal. Saat di atas ranting yang tinggi, Tang berhasil menghubungi polisi hutan setempat untuk meminta bantuan. Namun, belum selesai dia berbicara, tiba-tiba Tang terkena gigitan dan dilemparkan oleh beruang ganas itu. Sesaat suasana menjadi hening. Sekarang hanya ada mereka berlima di dalam mobil itu. Min yang sebenarnya masih cinta dengan Tang tidak bisa menerima kepergian Tang yang begitu cepat di depan matanya. Lalu Nam bercerita kalau Tang 2 tahun lalu membatalkan pertunangan dikarenakan ia harus merawat ibunya yang tengah sakit keras. Dan acara camping itu salah satunya untuk membantu Tang kembali melamar Min. Mendengar kenyataan pahit itu, terpaksa Min mencoba tegar. Sin beralih ke kantor polisi setempat. Di sana, beberapa polisi tengah bersiap menuju lokasi dekat tebing. Di dalam percakapan juga terdengar kalau jarak yang ditempuh untuk menuju lokasi tempat itu mencapai 2 jam.
Mereka berlima berpikir cara apa lagi yang harus mereka lakukan untuk bisa menyelamatkan diri dari tempat itu. Tiba-tiba Nam teringat dengan drone yang dia bawa. Lalu memasang senter di drone itu, siapa tahu ada orang di sana yang melihatnya. Drone mulai diterbangkan. Di monitor terlihat ada beruang kecil yang masuk ke dalam jaring jebakan. Ide dari Nam ini akhirnya memperoleh hasil. Drone tadi menangkap penampakan Bapak misterius. Dengan excited mereka berempat merasa sudah akan selamat dan drone yang kehabisan baterai pun terjatuh. Sambil membawa Senpi, bapak itu mendekat dan menghampiri mobil mereka. Saat bapak itu mendekat, lalu yang terjadi... Malang bagi si bapak misterius itu. Meskipun sudah dilengkapi dengan senpi dan suntikan bius, dengan sadis dan penuh amarah dia dicabik-cabik oleh beruang besar itu. Pupus sudah harapan bagi Hoang untuk selamat. Dia yang sudah berjam-jam sekarat di dalam mobil itu akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di hadapan istri tercintanya dan ketiga sahabatnya yang tersisa di mobil itu. Sekarang hanya ada Nam, Min, Ma, dan Mi yang tersisa di dalam sana saat itu. Nam berkata kalau satu dorongan beruang itu lagi, maka mobil ini akan terguling jatuh ke jurang. Min menambahkan, sepertinya induk beruang itu mengira kita yang telah membuat beruang kecil itu terperangkap. Bagaimana kalau kita bantu lepaskan beruang kecil itu, agar induknya tidak terus-terusan menunggu mereka di sana? Karena dianggap asumsi Min ini masuk akal, langsung mereka bertiga mengatur siasat pengalihan agar bisa melepaskan beruang kecil. Nam di sisi kanan menyalakan speaker. Saat beruang itu mendekat, lalu dari sisi kiri Min menyalakan speaker juga. Sementara beruang berbolak-balik menjangkau speaker, Ma bertugas membuka jaring beruang kecil itu. Saat Ma hampir menemukan simpul jaring itu, tiba-tiba yang terjadi... Ma yang gagal membuka simpul terjatuh dan tanpa disangka dia mendapatkan kunci mobil. Saat dia melempar kunci ke arah Min, lagi-lagi sial kunci mobil tertangkap oleh kerak milik bapak misterius. Ha yang kehilangan harapan selepas kepergian Hoang keluar dari mobil dan dengan sigap dia melindungi Ma dari terkaman beruang besar itu. Min berusaha mengambil kembali kunci mobil yang dibawa kera. Saat Min berhasil mendapatkannya, dia tersandung sesosok tubuh. Ternyata itu adalah Tang. Min sangat bahagia di tengah kekalutan karena melihat Tang yang berhasil selamat dari hempasan beruang tadi. Di sisi lain, Nam yang melihat Ma telah tiada, terus berlari untuk menjauh dari tempat menyeramkan tersebut. Saat dia berlari tak tentu arah, malangnya kaki Nam masuk ke dalam perangkap beruang. Saat dia tengah kesakitan, tiba-tiba Pat melintas. Nam yang belum mengetahui kalau Pat adalah orang jahat, mencoba meminta pertolongannya. Tapi yang terjadi... Pat adalah putra dari bapak misterius. Dia adalah pria gila di awal scan yang memiliki kebiasaan menyiksa hewan. Tentu saja bertemu dengan Pat sama buruknya dengan bertemu beruang besar. Tak tahan dipermainkan, lalu Nam melawan. Namun yang terjadi... Saat ini yang tersisa hanya Min, Tang, dan Ma. Mereka masuk ke dalam mobil dan berhasil menjalankan mobil. Tapi suara dan lampu yang menyala sontak memancing beruang itu untuk datang. Kemudian yang terjadi... Itu tidak disangka, di tengah jalan yang gelap tiba-tiba bapak misterius berjalan merayap. Karena hal tersebut membuat Tang mengerem mendadak dan mobil pun terguling. Beruang mencoba menggapai Tang yang terjepit di dalam mobil. Beruntung, Min sigap melempar botol yang berisi bensin ke arah beruang. Saat beruang besar sibuk menggapai Tang, dari arah lain Ma berlari menuju jaring perangkap untuk membebaskan beruang kecil.
Usaha Mat tidak sia-sia. Saat beruang ingin menyerang Min dan Tang, tiba-tiba beruang kecil berlari ke arah induknya. Alhasil, beruang besar tidak lagi tertarik untuk mengejar mereka. Beruang bocil mengerang seperti menyampaikan kepada induknya bahwa Ma yang telah membantunya keluar dari jaring. Saat adegan begitu dramatis, tiba-tiba letupan senti meluncur ke arah beruang besar. Dalam beberapa letupan, beruang besar pun jatuh tersungkur. Ternyata letupan itu adalah ulah dari Pat si pemburu. Suasana yang tadinya hampir mereda kembali mencekam saat Pat meletupkan sentinya ke arah bapak misterius yang tengah sekarat. Nam yang mengetahui alroji milik Nam yang dipakai oleh Pat dengan emosi bertanya di mana kekasihnya sekarang. Sambil menyeringai, Pat menjawab kalau dia sudah menguburkan Nam. Sontak saja Ma memukul wajah Pat. Pat yang seorang psikopat langsung membalas dengan cara yang lebih kejam. Saat Ma hampir diperkaos oleh Pat, tiba-tiba yang terjadi tanpa ada yang sempat menyadari, beruang besar yang melihat Ma sudah tidak berdaya menghempaskan Pat hingga menjadi psikopat geprek. Seusai melumpuhkan Pat, akhirnya beruang besar pun tewas akibat peluru dari Pat sebelumnya. Sungguh mengiris hati, beruang bocil menangisi induknya yang sudah terbujur kaku di depan matanya. Tang juga berupaya membangunkan Min yang sudah terkulai lemas di tanah. Keberuntungan masih berpihak kepada Min. Dia berhasil selamat setelah mendapatkan napas bantuan dari Tang. Namun tidak demikian bagi beruang bocil. Lama beruang kecil itu menangis membangunkan induknya. Tapi sia-sia sudah baginya karena induk beruang telah tiada. Dengan langkah gontai beruang kecil pun berlalu. Polisi tiba, mereka bertiga berhasil selamat. Dan film pun selesai. Bapak misterius adalah ayah dari Pat. Mereka adalah gerombolan buranan yang lari ke dalam hutan sembari menjalankan bisnis perdagangan satwa liar. Itulah yang menyebabkan beruang di sana menjadi ganas, karena di sana terdapat perburuan yang sangat mengerikan dari kelompok gerombolan Pat dan ayahnya. Setiap hari, hal pertama yang dilakukan orang-orang adalah berlari. Beberapa berlari ke sekolah, ke pekerjaan, ke kewajiban, dan tugas. Beberapa lari dari tanggung jawab, dari cinta untuk mengejar kebebasan. Tidak masalah kenapa kau lari, karena selama kau lari, kau adalah tuan dari ketakutanmu. Selama kau lari, hari tetap di depan. Hidup ini indah, masa depan penuh harapan. Oke, itu dulu kata-kata penutup dari film Phong Mo tahun 2024. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik selanjutnya.